Bokarama TV. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Saya ingin men-sharingkan sesuatu yang lama ingin saya ceritakan tetapi selalu tidak sempat dan ragu-ragu, yaitu pengakuan dosa bahwa setiap kali mau Natal dan ketemu dengan bacaan misa dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, hati saya itu selalu tidak nyaman. Karena bacaannya itu sulit untuk kemudian diurai menjadi bahan permenungan, apalagi menjadi khotbah. Tetapi kan lucu kalau seorang pastor mengatakan, hari ini saya tidak berkhotbah karena bacaannya terlalu sulit. Tetapi puji Tuhan, dari saya tidak suka, dari perasaan menolak ditawari bacaan liturgi itu setiap tanggal 17 Desember kalau tidak keliru sekitar itu. Sekarang ini saya sangat senang dengan bacaan ini karena sungguh-sungguh membuat hidup menjadi lebih hidup. Apa firman Tuhan yang ada di sana? Yaitu tentang silsilah Yesus Kristus yang juga ada di Lukas bab 3. Saya akan mengutipkan beberapa dan kemudian saya lompati sampai terakhir nanti. Misalnya begini. Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Ise, Ise memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rahabiam, Rahabiam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, dan seterusnya. Kemudian Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saya harus mengurai seperti apa dari bahan firman ini ketika itu menjadi bacaan misa. Tadinya saya selalu menggerutu dengan ini dan ini dosa, sebenarnya nggak boleh, apalagi saya seorang imam, tetapi rasanya juga sangat manusiawi. Tetapi saudari-saudara, kalau gereja menempatkan bacaan tentang silsilah Yesus dari Abraham sampai kelahiran Sang Mesias, apa yang mau dikatakan dengan firman ini? Sangatlah kaya, sangatlah memberi kegembiraan, sangatlah memotivasi hidup. Yaitu, satu, Allah yang kita imani adalah Allah yang hadir dalam pesiaran hidup. Secara mikro, Allah hadir dalam pesiaran hidup kita masing-masing dengan segala dosa dan kesucian kita. Secara makro, Allah hadir dalam sejarah semesta. Dan secara iman, Allah hadir sejak awal panggilan Abraham, memberkati keturunan-keturunan 14 dari Abraham, 14 keturunan dari Abraham ke Daud, 14 keturunan dari Daud ke pembuangan Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan Babil ke kelahiran Al-Masih. Artinya, Allah berkarya terus-menerus memimpin dan membimbing pesiaran sejarah keselamatan ini dalam pelukannya. Apakah berarti sempurna dan tidak ada celah? Justru yang diceritakan diantaranya adalah celah. Mari kita lihat satu ungkapan saja.
Ungkapannya adalah Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Ise, Ise memperanakkan Daud. Mestinya kan Ise memperanakkan Daud, Daud memperanakkan Salomo, gitu kan, selesai. Tetapi lihat, Ise memperanakkan Daud dan Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Lah kok ditambahi dari istri Uria? Padahal itu peristiwa yang sangat memalukan. Kenapa? Karena Daud itu kan mempunyai banyak istri. Dan masih kepincut dengan seorang istri dari prajuritnya. Istri Uria namanya Batseba. Karena mengingini istri prajurit perangnya, bagaimana cara memperoleh istri dari Uria? Daud memerintahkan supaya Uria diletakkan di barisan depan ketika perang. Dan benar, mati dalam peperangan. Dan Daud mengambil istri Uria itu sebagai istrinya dan lahirlah Salomo raja besar. Apa yang mau dipesankan dari sana? Yang mau dipesankan adalah Allah memakai sejarah yang bahkan tidak sempurna dan berlepotan dengan dosa dan kesalahan sebagai tools, sebagai cara menyelamatkan umat manusia. Artinya, sejarah hidup kita masing-masing, sejarah gereja yang juga dilipoti dengan dosa, dicintai dan ditebus oleh Tuhan dengan kelahiran Mesias. Artinya, pengalaman pahit dan kelam dalam hidup kita yang memalukan, itu pun menjadi jalan penyucian. Hebat ya, hebat ya. Martabat hidup saya diangkat setinggi-tingginya dengan itu. Karena saya bukan imam yang sempurna, jauh dari sempurna. Anda pun mungkin mengatakan hal yang sama. Tetapi Allah menyatakan cintanya. Memakai sejarah yang bahkan ada kelamnya, tidak dinegasikan, tidak dibuang, tetapi menjadi bagian menuju kesucian dan penerimaan Sang Mesias. Poin terakhir yang ingin saya katakan dengan silsilah ini apa? Allah tidak menuntut Anda dan saya menjadi sempurna terlebih dahulu untuk mengambil bagian dalam karya-karyanya di gereja dan di dunia ini. Maka jangan pernah atas alasan saya belum pantas, kemudian menolak tawaran kasih yang berupa pelayanan-pelayanan dalam gereja sekecil apapun itu. Pelayanan-pelayanan di keluarga sesepele apapun itu. Sebab apa yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh totalitas, di situ Allah menyiapkan berkat bagi diri, tetapi juga memberkati mereka yang kita layani. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.